warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Pengadaan. Proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai, dengan harga yang rasional, dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang ataupun jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Persediaan. Manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan, berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan merupakan proses pemesanan, penyimpanan, dan penggunaan inventaris perusahaan, mulai dari bahan baku, komponen, dan produk jadi. Secara sederhana, manajemen persediaan adalah manajemen rantai distribusi, dimulai dari produsen ke gudang, kemudian dari gudang ke titik penjual akhir. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Metode manajemen persediaan. Ada metode EOQ, Economy Order Quantity, metode MRP, Material Recruitment Planning, metode JIT, Just in Time, ada metode analisa ABC, dan yang terakhir metode Periodic Review. Proses produksi UMKM. Sumber untuk mendapatkan bahan baku, selalu menjaga hasil produksi, menjaga stok produksi barang, pergudangan ataupun penyimpanan stok barang, dan yang terakhir memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Mengelola proses produksi UMKM. Proses pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Yang pertama, sumber untuk mendapatkan bahan baku. Barang yang diproduksi pengusaha kelas ini biasanya memanfaatkan bahan baku yang ada di sekeliling mereka. Ketika tidak ada bahan baku dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan, tentu saja terlebih dahulu mereka harus membelinya, barulah kemudian memulai proses produksi. Yang kedua, selalu menjaga hasil produksi. Melakukan pengecekan dengan teliti terhadap barang yang selesai diproduksi, supaya hanya barang dan kualitas yang bagus saja yang lolos untuk dipasarkan di pasar dalam negeri bahkan sampai ke mancanegara. Dan yang ketiga yaitu menjaga stok produksi barang. Sebagai jenis usaha berskala kecil, maka yang harus diperhatikan adalah menjaga stok produksi barang supaya sirkulasi modal tetap berputar dengan baik dan lancar.
tidak mengalami perubahan secara drastis. Jangan sampai kekurangan jumlah suatu barang yang hendak dipasarkan, karena akan mengakibatkan ataupun membuat konsumen-konsumen kecewa dan berpindah pada produksi yang lain. Dan yang keempat, ada pergudangan atau penyimpanan stok barang. Perhatikan selalu pada stok penyimpanan, yaitu stok barang yang sudah dihasilkan, supaya tidak mengalami sebuah kerusakan yang dapat menyebabkan atau menimbulkan barang-barang tidak dapat dijual. Lakukan sebuah pengecekan berkala terhadap tempat penyimpanan barang dan perawatan pada barang itu sendiri, sehingga meskipun barang belum laku terjual dalam waktu dekat, kondisi barang masih tetap terjaga dengan baik. Dan yang kelima, memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Tahap akhir dari usaha produksi barang adalah pada saat barang produksi tersebut dikirimkan ke pasar luas. Respon masyarakat ataupun konsumen yang bagus biasanya ditandai dengan jumlah pemesanan berulang dan meningkat, serta semakin luasnya masyarakat yang mengetahui tentang produk yang sedang dipasarkan di pasar. Apakah ilmu manajemen sangat penting untuk diterapkan pada basis usaha UMKM? Jadi yaitu sangat penting karena ilmu manajemen berfungsi mengatur semua proses yang terjadi di dalam suatu, baik itu UMKM maupun sebuah organisasi, untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai. Mengapa perencanaan suatu produksi sangat penting dilakukan oleh wirausaha sebelum memproduksi produknya? Perencanaan produksi sangat penting untuk dilakukan agar tercapainya fungsi produksi dengan baik dan tepat, efektif dan efisien. Perencanaan yang dilakukan akan menghindarkan perusahaan dari memproduksi barang dengan waktu yang tidak tepat, harga yang tidak sesuai, dan jumlah barang yang kelebihan maupun kekurangan saat selesai diproduksi. Bagaimana cara menciptakan pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien? Yaitu dengan cara pertama, buatlah perencanaan yang baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan yang baik. Dan yang kedua, buatlah produk harus tetap dalam keadaan optimal. Dan yang ketiga, klasifikasikan barang berdasarkan jenis dan status. Dan yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Dan yang kelima, gunakan software yang mempermudah pengecekan barang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.